Shalom Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Pada pagi hari ini kita mau sama-sama kita datang di hadapan Tuhan. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di dalam surga, sungguh kami sangat bersyukur pada pagi hari ini atas penyertaan Tuhan, atas perlindungan Tuhan, atas pertolongan Tuhan dari hari ke hari sampai detik ini. Sebab itu tidak ada yang perlu kami takutkan, tidak ada yang perlu kami khawatirkan, karena Engkau yang pegang kendali atas hidup kami. Engkau yang patut dan layak kami tinggikan, Engkau yang patut dan layak kami agungkan. Haleluya, pada hari ini sampai selama-lamanya. Inilah kami umat-Mu Tuhan, hati kami semua siap untuk memuji Engkau, memuliakan Engkau. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, kami berdoa, amin. Mari sama-sama kita bangkit berdiri saudara. Katakan pujian ini. Kekuatanku Saat pada
Yesus. Haleluya. Terima kasih. Kekuatan janji-Mu itulah yang memulihkan hidup kami, Tuhan. Tanpa-Mu Tuhan, sungguh kami tidak mampu. Tanpa-Mu Tuhan, kami tidak akan kuat bertahan, tetapi hanya karena Engkau harapan kami, dan harapan kami tidak pernah sia-sia. Itulah sebabnya kami mau ingin selalu dekat padamu Tuhan, bagaikan Raja Wali yang terus naik terbang tinggi. Semakin hari kami semakin mendekat kepadamu, semakin hari kami semakin ingin rindu akan hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Kami mau memuliakan Engkau. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Berikan kemuliaan bagi Allah kita. Aku ingin selalu berada dekat-Mu. Haleluya. Mari bersama-sama, saudara boleh goyang ke kanan, boleh goyang ke kiri ya. Katakan bersama-sama. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Amin. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku
pagi tetap semangat untuk Tuhan. Haleluya. Firman terang. Dalam kuasanya, dalam namanya, selalu ada kemenangan bagi kita semua. Amin. Haleluya. Bapa, pegang tangan kami Tuhan. Kami rindu selalu untuk selalu dekat kepadamu. Haleluya. Aku rindu
buat hadirat-Mu, terima kasih buat lawatan-Mu pada saat ini. Kami merasakan kasih-Mu yang sungguh sangat luar biasa untuk kami semua. Inilah pujian kami umat-Mu. Biarlah setiap yang sudah kami persembahkan kepadamu Tuhan, boleh menjadi persembahan yang berkenan di hadapan-Mu. Dan sebentar tibalah saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami mau membuka hati kami selebar-lebarnya untuk Engkau masuk dalam hati kami. Berbicaralah kepada kami melalui lidah bibir hamba-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu dari ujung rambut sampai ke telapak kaki. Sehingga bukan lagi hamba-Mu yang berkata-kata menurut kehendak-Nya Tuhan, melainkan Engkau sendiri yang berkata-kata menurut kehendak-Mu melalui lidah bibir hamba-Mu. Urapan-Mu turun ke atas hamba-Mu. Segala kuasa-kuasa roh jahat apapun yang ingin merampas firman Tuhan dalam nama Yesus kami patahkan. Biar Tuhan sendiri yang menguasai ruangan ini, hati kami, pikiran kami, bahkan seluruh isi ruangan ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akan sambut firman Tuhan. Yang percaya katakan amin. Shalom. Sekali lagi shalom. Puji Tuhan, angkat tangannya semua. Puji Tuhan, Tuhan berkati pagi hari ini dengan kebenaran firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Pagi hari ini kita dapatkan sebuah tema tentang hidup jujur. Pak, Saudara, tema kita pagi ini adalah hidup jujur atau tulus. Ya. Ada hamba Tuhan namanya Ishak Tulus. Nah, itu jujur, Saudara. Mencerminkan kejujuran. Saudara yang dikasihi Tuhan, memang salah satu sifat daripada Tuhan yang kita sembah, kita puji Yesus namanya, Dia sebagai sosok manusia yang pernah ada di muka bumi ini, salah satunya Dia hidup benar di hadapan Tuhan karena memiliki karakter yang jujur. Nah, itu memang Tuhan kehendaki bahwa anak-anaknya juga dalam kehidupan sehari-hari juga memiliki karakter sifat jujur itu. Hidup jujur. Saudara mesti bertanya, hidup jujur sama siapa, Pak? Ya pada sesama kita dong, ya. Kita hidup jujur ya sesama kita, apalagi kepada Tuhan. Kita mesti hidup jujur, saudaraku. Dan memang saudaraku, hidup jujur itu sudah saya renungkan, itu sudah langka, saudaraku. Ya. Di zaman era modern ini, sifat jujur daripada manusia itu bisa dikatakan sudah langka, saudara. Ya, maksudnya langka itu apa? Langka itu sudah angel ditemuk nih, susah ditemukan, saudaraku, manusia yang jujur kepada sesama, apalagi kepada Tuhan, saudaraku. Kalau itu sudah langka, sudah sulit ditemukan, saudaraku, saya pikir-pikir, ini kok seperti hewan langka, ya, langka, satwa langka, ya. Itu ada, saya kan piara ternak di rumah ya. Ada burung-burung tertentu yang tidak boleh oleh pemerintah untuk diambil, diperjualbelikan. Karena sudah termasuk satwa langka yang sudah dilindungi. Ya banyak saudaraku, ya seperti cendrawasih itu. Saudara harus hati-hati, kalau piara itu pemerintah tahu, saudara bisa datangi. Saudaraku. Dan binatang-binatang lain lah pokoknya yang langka-langka itu sudah dilindungi oleh pemerintah. Nah, pada pagi hari ini saudara, kita dapatkan tema hidup jujur. Nah, saya jujur katakan kan langka, saudaraku. Ya, seperti hewan langka, sulit ya. Secara manusia kita lihat, wah kita jujur semua, baik semua, ya. Tapi kita nggak tahu di dalamnya manusia itu benar-benar jujur apa enggak. Di hadapan manusia, apalagi kepada Tuhan. Jujur kepada dalam rumah tangga, kepada suami jujur kepada istri, anak kepada orang tua, orang tua pun jangan semena-mena lalu wah saya orang tua gak perlu jujur sama anaknya, gak boleh saudaraku, karena Tuhan yang kita puji sembah adalah memiliki karakter jujur. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Nah oleh sebab itu saudaraku, kita dalam segala aspek kehidupan kita, dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, dan apapun mesti kita hidup jujur. Sekalipun itu mungkin kita rasa sulit Pak.
Tapi memang ajaran Tuhan seperti itu, saudaraku. Mesti hidup jujur. Ya. Jujur dalam hal apapun. Apalagi dalam hal keuangan, saudaraku. Ini yang paling sulit di era modern ini. Jujur soal keuangan. Sesama manusia kadang-kadang gak bisa jujur. Kalau ngomongin uang, jangan dulu ngomongin hidup jujur. Apalagi berbicara tentang uangnya Tuhan. Nah, ini saudaraku yang sulit, tapi nggak apa-apa saudara. Kita kan belajar untuk kita semakin sempurna dan disempurnakan, itu memang kehendak Tuhan. Kehidupan saudara dan saya memiliki karakter-karakter Tuhan itu. Saudaraku mengindikasikan bahwa jujur itu sulit. Saya bisa buka satu ayat, Lukas 18 ayat 8. Lukas 18 ayat 8 berbunyi seperti ini, saudara. Aku berkata kepadamu, Ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Nah, iman ini saudaraku sudah diindikasikan dalam firman Tuhan. Satu kali kelak sulit mendapatkan iman di bumi ini untuk orang-orang percaya. Nah, salah satu aspek di dalam iman itu adalah kejujuran. Bagaimana mungkin orang jujur kalau nggak beriman? Tapi kalau orang itu betul beriman, mesti memiliki karakter kejujuran dan dia bisa hidup jujur, saudaraku. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kejujuran memang sulit didapatkan, saudaraku. Sekalipun saudara berusaha beli, punya banyak uang berapapun, saudara datang ke toko, cari namanya, Pak, Bu, saya cari jujur. Saudara nggak akan dapatkan. Bawa uang berapapun saudaraku, saudara gak akan dapatkan jujur. Karena saudara ingin hidup jujur sebagai orang-orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan, saudaraku. Kecuali hanya didapatkan dengan takut akan Tuhan. Kalau hidup saudara sebagai anak-anak Tuhan, supaya saudara memiliki karakter takut akan Tuhan, pasti. Kalau saudara takut akan Tuhan, kejujuran itu pasti muncul. Gak usah dibeli, gak usah pakai uang. Ya, berapapun uang saudara gak laku sama Tuhan. Amin. Tapi kalau saudara memiliki takut akan Tuhan, pasti saudaraku dikasih cuma-cuma kejujuran itu kepada hidup saudara. Sehingga saudara bisa hidup dalam rumah tangga itu bisa jujur, soal keuangan bisa jujur, dalam kehidupan pelayanan saudara bisa jujur, apapun saudara jujur. Karena memang Tuhan itu jujur firman-Nya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita lihat ayatnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, Kolose 3 ayat 22 berkata seperti ini. Kolose 3 ayat 22, hai hamba-hamba. Kita ini semua hamba. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu. Nah, ini berbicara orang yang bekerja kepada majikan. Yang di dunia ini dalam segala hal taat. Jangan hanya di hadapan manusia, di hadapan mereka, ya, cuman pura-pura saja untuk menyenangkan mereka. Istilah pemerintah itu asal Bapak senang. Asal Bapak senang ABS. Ya, pemerintahan begitu. Pokoknya atasannya senang wes beres pokoknya gitu ya. Asal Bapak senang, menyenangkan mereka. Melainkan dengan tulus hati. Melainkan dengan jujur karena takut akan Tuhan. Jadi dasar daripada kejujuran itu bukan karena asal Bapak senang, tidak. Tapi memang karena harus takut akan Tuhan. Kalau saudara takut akan Tuhan, saudara gak punya modal apapun, saudara bisa dapatkan. Amin. Dalam hidup saudara setiap hari, kalau saudara takut akan Tuhan, gak ada orang yang nyuruh. Saudara pasti dapatkan itu kejujuran saudara dalam hidup saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kejujuran itu memang langka dan memang perlu ada sejak usia dini. Jadi kalau ada anak muda di sini, anak-anak di sini, nah saudara ke orang tua punya beban, tanggung jawab untuk mengajarkan firman Tuhan itu tentang Yesus Tuhan kita. Supaya dia takut akan Tuhan dan memiliki kejujuran kepada orang tua dan kepada sesamanya. Karena apa? Sejak usia dini itu perlu kejujuran itu, karena itu syarat untuk mencapai dia sukses
di masa yang akan datang untuk anak muda. Kau tidak akan merasa saat ini engkau jujur waktu muda, tapi saudara akan lihat hasilnya waktu engkau dewasa. Engkau akan berhasil karena satu model kejujuran itu ada padamu yang kau dapatkan bukan dengan uang, tapi karena engkau takut akan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kejujuran itu sudah ada sebetulnya. Tuhan beri sejak mulanya. Tapi saya tahu melalui kebenaran firman Tuhan, kejujuran itu sudah dirusak oleh oknum yang namanya iblis. Sejak dunia dijadikan di dalam kitab Kejadian itu, kejujuran itu mulai digerogoti oleh iblis. Sehingga manusia sejak itu mulai luntur kejujurannya, dan sampai saat ini saya katakan itu jadi barang langka. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi, perlu sekali apa yang sudah dirusakkan oleh iblis itu, saudaraku, saudara perlu dapatkan lagi. Haleluya. Kita lihat Kejadian 3 ayat 12. Yang kita mengetahui di sini bahwa kejujuran yang sudah diberikan kepada manusia sejak mulanya itu telah dirusakkan oleh iblis. Kitab Kejadian 3 ayat 12 berkata, manusia itu menjawab. Manusia itu yang maksudnya si Adam. Manusia itu menjawab kepada Tuhan. Perempuan itu loh. Perempuan yang kau tempatkan di sisiku itu, Hawa itu loh, wong wedok. Dialah yang memberi daripadaku buah pohon itu kepadaku, maka ku makan. Nah, dalam hal ini saudaraku, sejak saat itu saya melihat dari ayat ini, dari kitab Kejadian itu, terus sampai sekarang, kejujuran itu sudah dirongrong, dirusak oleh si iblis. Sehingga apa? Karena tidak ada kejujuran, dia lempar kesalahan. Kita gak terasa toh. Kita manusia itu kan gitu ya. Kalau kita salah, oh itu karena itu dituduh, genti dituduh itu. Wah karena itu. Wah karena itu. Ujung-ujungnya nih dalam gereja ya karena wah peditoe. Jadi saling tuding saudaraku. Nah ini tidak boleh terjadi. Kita sudah tahu kebenaran firman Tuhan bahwa memang sejak awalnya itu sudah dirusak oleh iblis. Ya, sehingga saling melempar saudaraku kesalahan itu tidak memiliki kejujuran tetapi menyalahkan orang lain. Saudara yang dikasihi Tuhan, tanpa kejujuran semua sendi kehidupan akan rusak. Ya, tanpa hidup jujur, saya katakan bahwa semua sendi kehidupan manusia ini akan rusak. Rumah tangga akan rusak tanpa kejujuran. Bagaimana Pak kita melihat banyak rumah tangga hancur karena tidak ada kejujuran antara suami dan istri, anak-anak, orang tua anak. Dalam pekerjaan bisa hancur karena tidak ada kejujuran. Bagaimana bisa pekerjaan itu bisa lanjut? Kata Ibu Esther, utang bayar. Ingat ya, ini ibu idola saya ini kalau yes gitu. Saya selalu ingat yes gitu. Saya sudah semangat gitu ya. Selalu mengingatkan saudaraku, karena salah satu aspek yang paling sulit dunia ini saat ini, kejujuran tentang keuangan. Nah, pekerjaan gak bisa berhasil karena dari awalnya sudah menipu. Sales ditipu, perusahaan ditipu, pokoknya ditipu kabeh ya, habis tidak ada langganan akhirnya. Jadi kejujuran ini memang modal saudaraku yang sangat penting dari salah satu kehidupan anak Tuhan saudaraku. Bisa sendi-sendi rusak dalam kehidupan ini. Bahkan pribadi pun bisa rusak karena tidak ada kejujuran. Saya melihat pribadi-pribadi ya, saya kasihan juga. Kita punya misi untuk membimbing kadang-kadang. Karena tidak ada kejujuran ini. Jadi mulai dari dasar kehidupan kita kekristenan mesti diajar tentang hidup jujur itu saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada sebuah kisah. Pada waktu itu ada seorang raja. Raja ini sudah tua. Dia kaya raya, namanya raja yang kaya saudara. Dia menguasai seluruh wilayah kerajaan itu, apapun dia punya, tapi sayang. Raja kok sayang? Gak
punya anak. Itu saudara. Tidak punya keturunan saudaraku. Tapi usianya sudah tambah lanjut dan dia akan mesti wafat saudara. Lalu dia berpikir ini kerajaan mesti berlangsung terus. Jadi payahnya dia membangun kerajaan ini mesti ada penerusnya. Karena dia tidak punya anak. Lalu dia mengeluarkan sebuah pengumuman saudaraku. Panggil semua anak-anak muda yang pinter-pinter. Nah, luar biasa. Panggil anak yang pinter-pinter. Bisa ada 10 orang anak pinter. Calon audisi kalau di Indonesia ya. Audisi jadi pemenang penyanyi. Tapi ini jadi raja. 10 orang anak muda pinter. Panggil di hadapan raja. Mereka diberi tugas. Hai anak muda, kau kupanggil akan kujadikan penggantiku, tapi ada syaratnya. Raja itu memberikan benih, bibit tanaman. Satu anak muda diberikan 10 sampai 10, lalu dibawa pulang. Mereka harus tanam di pot, dan 1 minggu kemudian atau 2 minggu mereka harus bawa ke kerajaan. Nah betul saudaraku, 10 anak muda yang pintar ini mereka pulang bawa benih itu dan mereka tanam di rumah masing-masing ke pot. Nah, gitu. Setelah mereka tanam, lalu terjadilah pembicaraan. Wah saling, wah punyaku hebat, tumbuh segar. Wah daunnya bagus, benihnya sudah tumbuh. Begitu yang lain, wah bersaing, punyaku lebih hebat, saling menunjukkan 10 anak ini. Tapi yang satu, ini diam saja saudaraku. Dia bawa pot itu cuman tanah saudaraku. Cuman tanah saudaraku. Nah pada hari hanya 1 minggu kemudian ini anak muda datang di hadapan raja dan ditanya mana hasilnya benih itu. Wah tunjukkan satu persatu. Wah ini sang raja punya aku hebat. Wah ya bagus. Satunya oke ini bagus. 9 sampai 10 yang terakhir dia belum. Kenapa kamu diam? Coba sini bawa punyamu. Setelah diambil ditanya, kenapa ini? Diam saja saudaraku, si anak muda itu. Lalu sang raja ini selesai, oke silakan duduk. Lalu dia pilih siapa yang terbaik untuk menggantikan dia sebagai raja setelah dia wafat. Lalu dia tunjuk anak yang ke-10 itu yang jadi raja. Wah mereka berontak semua. Loh tidak bisa, saya punya lebih bagus tanaman saya, lebih bagus. Tapi raja berkata, aku yang tahu dan aku yang memilih. Dia yang akan menjadi penggantiku. Mengapa? Lalu raja katakan, waktu aku beri engkau. Benih yang kuberi itu adalah benih mati semua. Yang sudah mesti dikasih. Air panas, mati dia, nah benih itu dikasih. Dan tidak mungkin akan tumbuh. Tapi kenyataannya 9 anak pinter itu kok bisa tumbuh. Apa kata kuncinya? Gak jujur ya yang 9 ini. Betul? Gak jujur dia. Pengennya jadi raja, pokok bawa tanaman yang paling bagus bisa jadi raja. Enggak. Raja tahu apa yang dia kerjakan. Saudara yang dikasih Tuhan. Justru anak yang ke-10 ini, dia apa adanya dia taruh, gak tumbuh ya seminggu ditunggoni. Gak tumbuh. Waktu datang kepada raja, ya itu yang dibawa. Itu saudaraku. Bahwa kejujuran itu saya katakan langka karena satu dari 10 anak itu hanya satu itu. Saudara yang dikasih Tuhan, lalu pertanyaannya siapa? Seperti apa ciri-ciri orang jujur itu? Saudara, kita lihat yang pertama. Ciri-ciri daripada orang jujur yang saudara harus miliki dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan dalam hidup kekristenan ini saudara. Yang pertama adalah ciri-ciri daripada orang jujur adalah hidupnya dipimpin oleh ketulusan. Amin. Ciri-ciri daripada orang jujur hidupnya dipimpin oleh ketulusan. Siapa itu? Contohnya itu anak ke-10 tadi. Adakah di antara kita seperti itu? Kita sedang berusaha. Ya, kita sedang dibentuk. Karena sudah saya katakan bahwa kejujuran itu langka, tapi ada. Ya, siapa ada itu ya di antara kita. Siapa kita? Kalau bisa saya katakan dari seluruh dunia yang ada duduk sini ya jujur kabeh. Kan gitu ya.
Berarti kan ada dari seluruh dunia ini. Masih ada saudara dan saya yang mau hidup jujur di hadapan manusia, apalagi kepada Allah. Amin. Apalagi soal keuangan. Yang kuncinya saudaraku ya. Haleluya. Kita lihat ayatnya Amsal 11 ayat 3. Amsal 11 ayat 3 berkata seperti ini. Orang yang jujur dipimpin oleh ketulusannya. Seperti anak muda tadi. Tetapi pengkhianat dirusak oleh kecurangannya. Saudara, memang anak itu bisa jadi teladan saudaraku tentang kejujuran. Anak itu memang masih bersih, bisa jadi contoh kejujuran saudaraku. Dikatakan orang yang jujur dipimpin oleh ketulusannya. Karena anak itu jujur dan tulus saudaraku. Saya teringat kepada seorang anak saudaraku yang berkata apa adanya. Bukan ada apanya saudaraku. Ayatnya ya saudaraku, Matius 5 ayat 37. Ya, Matius 5 ayat 7. Inilah dasar daripada anak yang jujur dan tulus itu. Matius 5 ayat 7 dikatakan, jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Sulit ya saudara. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu adalah dari si jahat. Memang bapak dari segala pendusta. Yang tidak jujur itu memang si jahat, si iblis. Yang sudah saya katakan di kitab Kejadian tadi, yang menipu Adam dan Hawa sehingga dia kehilangan kejujuran di hadapan Tuhan. Ya, jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu dari si jahat. Saudara dan saya adalah anak Tuhan, yang adalah anak kejujuran. Tapi namanya ketidakjujuran itu dari si jahat. Anak yang jujur dan tulus itu mencerminkan saudaraku hidup dipimpin oleh ketulusan. Yang pertama saudaraku, satu waktu anak itu ada di rumah dengan ibunya. Dia pesan sama anaknya, nak, nanti kalau ada orang cari ibu, ya bilang aja ibu gak ada gitu. Ya gak ada gitu. Gak tahu masalahnya apa, pokok suruh bilang gak ada. Itu aja sudah kuncinya wes. Gak tahu lurusannya ibu ya ke utangnya, opo-opo, gak tahu anak itu. Pesennya gitu. Kalau ada yang cari saya, bilang aja gak ada. Nah betul saudaraku, gak lama kemudian ada orang datang, orang gede-gede, orang laki, bodyguard, ya, debt collector, tukang nagih utang. Nah betul ke yang nemoni anaknya. Mana ibunya? Ibu tadi bilang, kalau ada yang datang, tak cari ibu. Katanya ibu bilang gak ada. Loh, itu saudaraku. Ini anak-anak ini mencerminkan Matius ini. Matius 5 ayat 7. Jika ya dia katakan ya, jika tidak katakan tidak. Artinya apa? Jujur apa noe. Ya, saudaraku. Jadi jujur tulus saudaraku. Dan itu saudaraku seringkali hilang dalam kehidupan kita. Satu sifat daripada jujur itu ketulusan itu. Dan salah satu sifat juga dari kejujuran itu adalah menjaga kekudusan. Orang yang punya iman pasti dia jujur dan dia jaga kekudusan hidupnya di hadapan Tuhan. Kejadian 39 ayat 2 dikatakan seperti ini. Kejadian 39 ayat 2 dikatakan, tetapi Tuhan menyertai Yusuf. Ini di perjanjian lama. Ya, Kejadian 39 ayat 2, tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Amin. Modalnya apa kok berhasil Yusuf? Jujur dia, saudaraku. Jujur dalam itu apa ya, nanti kita lihat saudara. Ya, menjadi seorang yang selalu berhasil Yusuf ini dalam pekerjaannya, maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu, siapa? Potifar. Nah, di sini memang tidak tertulis bahwa Yusuf itu jujur. Tetapi dalam kisahnya, peristiwa yang dialami oleh Yusuf, kita bisa tahu bahwa Yusuf itu adalah jujur di perjanjian lama.
Nanti saudara temukan juga podo namanya Yusuf di perjanjian baru. Jujur bisa, lo aneh loh. Kalau firman Tuhan itu memang luar biasa. Amin. Luar biasa. Mengapa demikian? Dikatakan Yusuf, Tuhan menyertai Yusuf sehingga menjadi seorang yang berhasil. Itu ciri kisahnya karena singkatnya dia kan ada di istana Potifar. Dia di apa namanya sama istri Potifar itu kan di uik-uik gitulah namanya, apa ya, digodain gitulah ya. Kalau om-om di Jakarta seneng kalau ada itu cewek-cewek menggodai dong gitu ya, menggodai dong, nah seneng itu. Di jembatan-jembatan itu ada om lewat, godai dong ya. Tapi Yusuf tidak, saudara. Yusuf tidak. Dikatakan dalam peristiwa itu, saudaraku, Yusuf dia tidak mau, digoda terus digoda, dia tolak. Mengapa? Karena dia jujur bukan saja di hadapan Potifar tuannya, tapi juga di hadapan Tuhan. Kenapa? Karena dia takut akan Tuhan. Amin, saudaraku. Sehingga dia berkata, seluruh wilayah kekuasaan ini tidak ada selain aku yang pegang. Bahkan Potifar pun dalam mengurusi urusannya, itu yang punya kuasa adalah Yusuf. Tapi saudaraku, karena kejujurannya, resikonya dia masuk penjara, gak apa-apa. Tapi akhirnya kan dia berhasil dikatakan. Amin. Berhasil. Mengapa? Modalnya memang hidup jujur, saudaraku. Ya. Dan yang selanjutnya dia jaga kekudusan, juga kejujuran itu juga tidak mengkambing hitamkan orang lain. Seperti Adam dan Hawa. Karena tidak jujur itu salah Hawa. Hawa salah si ular gitu ya. Tapi kejujuran itu tidak mengkambing hitamkan orang lain, menyalahkan orang lain. Matius 1 ayat 19 coba. Hidup dalam ketulusan kejujuran. Matius 1 ayat 19 dikatakan, nah ini di perjanjian baru, podo namanya Yusuf. Jadi firman Tuhan luar biasa. Pilih nama, saudaraku, Tuhan itu Yusuf. Perjanjian lama dan perjanjian baru. Maka nenek punya anak, jenengnya Yusuf. Tapi aku jujur. Amin. Harus, saudaraku. Yusuf itu mencerminkan kejujuran, saudaraku. Dalam perjanjian baru Matius 1 ayat 19 dikatakan karena Yusuf, ya, karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati. Nah, tulus hati itu jujur, saudaraku, dan tidak mau mencemarkan nama baik istrinya, si Maria, di muka umum. Karena apa? Karena kan peristiwanya petang ya, Maria itu ya ngandung ya dari Roh Kudus. Tapi karena Yusuf itu jujur, tulus hatinya, dan dia tidak mau mencemarkan istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikan dengan diam-diam. Nah itu, tapi Tuhan kan cegah. Tapi kita sudah tahu bahwa Yusuf itu orang jujur. Artinya apa? Dia nggak mau salahkan Maria. Keselingkuh ya? Enggak, saudara, enggak. Dia diam, dia jujur. Tuhan yang tahu. Amin. Demikian hidup saudara, siapapun kita, anak muda, ya, hidup di hadapan Tuhan, jujur. Di perjanjian lama Yusuf jujur, perjanjian baru juga jujur. Dan jujur itu pun, ketulusan itu juga tanpa motivasi, saudara. Ya, tanpa motivasi itu Ibrani 10 ayat 22. Coba kita lihat, Ibrani 10 ayat 22. Hasil daripada hidup dalam kejujuran itu Ibrani 10:22. Karena itu marilah kita menghadap Allah. Nah, saya ini sedang menghadap Tuhan dalam ibadah. Dengan hati yang tulus ikhlas, yaitu jujur. Dan keyakinan yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat. Dari hati yang diciptakan iblis. Dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Firman Tuhan itu terus membasuh hidup saudara. Membentuk saudara, setiap saudara dengar firman Tuhan, sehingga saudara waktu menghadap Allah itu dengan hati yang jujur dan tulus. Amin. Itu yang pertama, saudaraku. Bahwa ciri-ciri daripada orang jujur itu yang pertama, hidup dipimpin oleh ketulusan. Sekarang yang kedua, ciri-ciri daripada orang yang jujur itu adalah hidupnya membangun bukan merusak. Ini saudara. Ayatnya Amsal 11 ayat 11. Hal yang kedua adalah hidupnya
membangun bukan merusak. Ayatnya Amsal 11 ayat 11 dikatakan, berkat orang jujur memperkembangkan kota, tetapi mulut orang fasik meruntuhkannya. Dari ayat ini saudaraku kita tahu bahwa berkat orang jujur memperkembangkan kota itu, hidupnya dia berkembang. Dari seluruh aspek hidupnya, baik dalam rumah tangga, pekerjaannya, hidup sosialnya, dia berkembang. Tetapi mulut orang fasik meruntuhkannya. Seperti siapa ini? Yaitu bapak segala orang dusta. Siapa? Iblis. Apa pekerjaan iblis? Dia meruntuhkan kehidupan manusia. Tetapi orang jujur yang memiliki karakter daripada Tuhan Yesus itu, dia berkembang. Dia berkembang, saudaraku. Ya, berkembang. Hidupnya senantiasa berkembang. Artinya tidak berkembang itu tidak egois, saudaraku. Dia bisa berkembang karena tidak egois. Dalam pekerjaan pun bisa berkembang tidak egois. Dalam pekerjaan kan butuh orang lain, saudaraku. Saudara nggak mungkin dia bekerja, wes aku buka toko, wes aku dewe, nggak perlu orang lain. Siapa yang beli, saudaraku? Mana bisa pekerjaan ini berkembang? Artinya orang yang bisa berkembang itu dia tidak egois, saudaraku. Dalam kehidupan saudara yang bisa berkembang itu tidak egois, saudaraku. Ya, coba kita lihat 1 Tesalonika 5 ayat 11. 1 Tesalonika 5 ayat 11 berkata seperti ini. Karena itu nasihatilah seorang akan yang lain dan saling membangunlah. Saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Artinya saudaraku, dalam kehidupan orang percaya, komunitas orang percaya seperti ini, jangan saling meruntuhkan, jangan saling memfitnah. Tetapi apa? Nasihat dari Rasul Paulus yang tertulis di dalam 1 Tesalonika ini, karena itu nasihatilah seorang akan yang lain. Kita sama saling memberitahu, menasihati, dan saling membangunlah. Artinya jika ada salah satu dari saudara kita yang mungkin mengalami masalah, ya jangan tambah dijerongop nih, gitu loh. Tapi bangun. Dengan apa? Gak perlu duit, saudaraku. Saudara punya iman. Dengan kata-kata iman, dengan firman Tuhan, saudara bisa bangun. Sehingga nasihat ini berkata, nasihatilah seorang akan yang lain dan saling membangunlah. Kita lihat, kita tahu dalam kehidupan kita, saudaraku. Dalam rumah tangga banyak ada keruntuhan. Dalam pekerjaan bisa kolab, bisa bangkrut. Jangan disyukurin, saudara. Ya, kita pelayan-pelayan Tuhan, kita melihat saudara-saudara kita, ada yang lemah secara tubuh, secara iman, secara rumah tangga maupun pekerjaan. Ya, kalau sempat ketemu, ya minimal ditanya, saudaraku. Ya, masalahnya apa? Apa yang saudara bisa berikan dengan nasihat firman saudara. Jadi saling membangunlah. Ini karakter yang dua yang dikatakan daripada orang, sifat ciri-ciri orang jujur itu hidupnya membangun, tidak merusak. Jadi sesama komunitas, saudaraku yang dikasih Tuhan, gereja bisa berkembang, komunitas bisa berkembang, karena di dalamnya ada tinggal orang-orang yang memiliki karakter seperti 1 Tesalonika ini. Apa itu? Saling membangun, tidak egois. Ya, tidak egois itu, ya sudah, buat kebaktian, ya sudah, orang perlu ngomong, buyar orang perlu nyopo, mungkin buyar dewe. Ya, sempatkan saudara saling bersalaman, kita saling memperhatikan, siapa tahu kita dapatkan satu pasien yang bisa kita kasih omongan. Nah, kan gitu ya, saudara. Kita bangun. Jadi bukan menjatuhkan, bukan meruntuhkan. Itu salah satu ciri daripada orang jujur, yaitu hidupnya membangun, bukan merusak. Jadi dia tidak egois. Artinya saudaraku, memiliki semangat membangkit. Seperti siapa? Seperti Tuhan kita. Ya, karena kita kan anak Tuhan. Jadi memiliki sifat membangun, membangkitkan, bukan meruntuhkan. Coba ayatnya yang Matius 12 ayat 20. Ini karakter Tuhan yang kita contoh, bahwa
ciri daripada orang jujur itu adalah membangkitkan. Matius 12 ayatnya yang ke-20. Buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskannya. Kehidupan manusia itu lemah, saudaraku. Seperti bulu itu udah patah, saudaraku. Tapi orang yang memiliki karakter seperti Yesus, saudaraku, yang tidak egois, memilih semangat membangkitkan, membangun, jangan sudah lemes, bulu itu cuklek pisan. Nah, contoh daripada perkataan Tuhan, bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskannya. Ya, kan kadang kita melihat manusia itu kalau punya teman sudah kita tidak suka, ada masalah jerongapnya yang perlu didipak sekali, ya, bukan modar gitu ya, saudara. Tidak, saudaraku. Tuhan Yesus dikatakan tidak akan diputuskannya. Dibangun, saudaraku. Manusia punya masalah dalam rumah tangga, pekerjaan, rumah tangga, ya jangan diputuskannya, dibangkitkan. Dan sumbu yang pudar. Sumbu itu adalah itu oblek, saudaraku, dalam bahasa Jawa sumbu. Kalau anu ya lilin lah, ya ada kecil gitu. Nah, sumbu yang pudar nyala tidak akan dipadamkannya, dipateni pisan nih. Mati pisan seperti bojone Ayub itu. Mati pisan hujat Allahmu. Wah, ini saya katakan dalam bahasa yang kasar, ini bangsat memang istrinya Ayub ini. Suami sudah terpuruk, malah dijelongopnya suruh mati sekali. Ini brengsek si Ayub, karakter seperti si Ayub. Tetapi tidak demikian, orang yang memiliki karakter seperti Yesus itu, ya saudaraku, senantiasa dia memiliki sifat membangun. Itulah, saudaraku, yang kedua adalah ciri-ciri daripada orang jujur. Yang ketiga, yang terakhir, saudaraku, ciri-ciri daripada orang-orang percaya yang hidup dalam kejujuran, hidupnya mengalami kemajuan. Nah, artinya mengalami kemajuan itu tidak akan mundur, saudara. Dalam pekerjaan, mau maju, pasti maju. Saya lihat anak-anak muda di sini yang sudah bekerja, wah luar biasa, maju, usahanya maju, tambah maju, tambah maju. Ciri daripada orang jujur yang ketiga, saudaraku, dikatakan apa? Adalah hidupnya mengalami kemajuan. Ayatnya, Amsal 14 ayat ke-11. Amsal 14 ayat 11. Rumah orang fasik akan musnah. Rumah orang fasik ini siapa? Ya anaknya bapak pendusta tadi, saudaraku. Si iblis yang tidak memiliki kejujuran. Rumah orang fasik akan runtuh, tetapi kemah orang jujur akan mekar. Apa itu kemah orang jujur? Kemah itu kehidupan saudara, bisa rumah tangga saudara, bisa pekerjaan saudara, bisa pelayanan saudara, akan mekar dikatakan. Itu hal yang ketiga, ciri daripada orang yang jujur, saudaraku. Yang hidupnya mengalami kemajuan. Ya, coba kita lihat, saudaraku, contoh-contoh daripada orang yang jujur. Kemahnya dia berkembang, bisa kehidupan tubuhnya secara fisik gak sakit-sakitan berkembang. Kenapa? Ada kejujuran itu. Orang sakit, saudaraku, kadang-kadang karena ada kepahitan di dalamnya. Betul? Orang kena kanker kata dokter, saudaraku, ya, karena salah satu aspek ada kepahitan dalam dirinya. Jadi secara fisik kemahnya itu gak mekar, gak berkembang. Lalu apalagi rumah tangganya, saudaraku, kalau tidak ada kejujuran. Ya, demikian bisa runtuh, berantakan, ya, cerai-berai, tidak karuan, bisa anak terbengkalai. Demikian juga pekerjaan bisa juga runtuh, tidak menjamin. Satu usaha yang besar, satu waktu juga bisa runtuh. Oleh sebab itu, saudaraku, kita akan melihat Yesaya 54 ayat 3. Ini, saudaraku, Yesaya 54 ayat 3 dikatakan seperti ini. Sebab engkau akan mengembang ke kanan dan ke kiri. Wah, ini contoh yang jujur ini. Kalau berusaha, anak-anak muda mulai dimodal dengan jujur. Nih, engkau akan mengembang. Kalau berbicara tentang pekerjaan, ngembang ke kanan ke kiri, saudaraku. Ke kanan ke kiri. Kalau berbicara fisik, ya bisa gendut ini, saudaraku. Tapi aja gede-gede obesitas, mengembang.
Lemu kakean makanan saudaraku. Jadi berkembang. Tapi dalam pekerjaan dikatakan mengembang ke kanan ke kiri. Dan bila punya keturunan akan memperoleh tempat bangsa-bangsa, akan mendiami kota-kota yang sunyi. Luar biasa saudara. Ciri daripada orang jujur itu, dia berkembang. Tubuhnya berkembang, sehat, bukan gendut saudaraku, sehat. Usahanya berkembang, rumah tangganya berkembang juga. Maksudnya rumah tangga berkembang piye? Duwe bojo sitok iso dadi akeh. Ya. Asale punya istri satu, jangan dua saudara. Anaknya bisa 5, bisa 6. Saya 5 saudaraku. Sehingga toko saya dulu Pendowo. 5 laki kabeh itu saya. Saya yang terkecil. Berkembang 5, 2 jadi 5. 5 jadi cucu bisa belasan, hampir 20 saudara. Gurung tahu apalagi nanti saudara dan saya kasih umur panjang. Bisa melihat cucu kita masuk dalam keluarga, punya cicit. Wah, pirang lusin saudara. Secara rumah tangga bisa berkembang, pekerjaan bisa berkembang, saudaraku. Dan status ekonomi berkembang, saudaraku. Kita lihat Ulangan 28, hampir selesai. Ulangan 28 ayat 13. Kalau tadi bisa mengembang ke kanan kiri, Ulangan 28, 13 dikatakan apa? Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala. Ini dahsyatnya. Salah satu karakter daripada orang jujur, ciri daripada orang jujur itu dia mengembang. Mengembang, usahanya mengembang, pekerjaannya mengembang, rumah tangganya mengembang, jabatan status ekonomi dan jabatannya dia mengembang. Kalau ada yang jadi kayak pemerintah, dia semakin naik, nggak turun, saudaraku dikatakan. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala. Ada kesaksian dari anak-anak Tuhan dari tempat ini, yang sudah berhasil keluar kota, dia jadi pimpinan, jadi apalah. Kalau saya dengarkan seperti itu. Mengapa? Karena dia memiliki ciri karakter kejujuran itu, dia bawa terus sejak usia dini sampai dia berhasil. Seperti Yusuf. Ya, menjadi kepala bukan ekor. Dan engkau akan tetap naik dan bukan turun. Waduh, seperti Raja Wali. Semakin tinggi. Apabila engkau mendengar perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia, saudaraku. Jadi syaratnya hanya kita memiliki hidup jujur dalam mengikut Tuhan. Maka di dalam Ulangan 28 ayat yang terakhir dikatakan ini menjadi syarat keberhasilan Yusuf, perjanjian lama, perjanjian baru dan kehidupan orang percaya. Ulangan 28 ayat 14 berkata, dan apabila engkau tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri dan segala perintah yang kuberikan kepadamu pada hari ini dengan mengikuti Allah lain dan beribadah kepadanya. Jadi kejujuran itu sangat penting. Dan saya percaya saudara tidak terlambat untuk memiliki hal itu karena saudara masih punya kesempatan. Oleh sebab itu silakan pemain musik maju ke depan. Ciri-ciri orang jujur yang saudara dan saya harus miliki adalah hidup dipimpin ketulusan. Sekalipun orang katakan kita seperti anak, tapi yakinlah itulah yang Tuhan kehendaki. Hidupnya membangun, tidak meruntuhkan. Senantiasa kita memiliki karakter seperti Yesus membangkitkan. Dan hidup mengalami kemajuan dalam seluruh aspek hidup orang percaya. Pasti saudara akan maju. Saya katakan amin. Berikan sorak-sorai bagi Yesus tepuk tangan yang meriah. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita akan angkat satu pujian yang berkata, peganglah tanganku Roh Kudus. Mari saudara, saya undang bangkit berdiri. Kita renungkan firman Tuhan sambil kita nyanyikan pujian ini. Peganglah tanganku Roh Kudus. Angkat tanganmu saudara, katakan pegang tanganku Tuhan. Tanpa Roh Kudus
dapat hidup dalam kejujuran hanya oleh Roh Kudus. Amin. Bawalah diriku kepada segala agar ku tidak tersesat mengikuti jalan. Mari katakan bersama, pegang tanganku. Haleluya. Tanganku Roh Kudus setiap hari, ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Diriku kepada jalan kebenaran, hatiku tidak tersesat mengikuti. Sekali lagi kita pujikan ini, kita masuk dalam penyembahan. Haleluya. Pegang tanganku Tuhan. Bawalah diriku kepada Terima kasih Bapa. Terima kasih, haleluya. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu Tuhan. Sekalipun sejak awal kejujuran itu sudah diporak-porandakan dengan iblis, namun kami memiliki Yesus Tuhan, Roh Kudus yang senantiasa bimbing kami untuk tetap hidup di jalan Tuhan. Sebab itu kami percaya hidup kami diberkati Tuhan, masa depan kami diberkati Tuhan, pekerjaan kami diberkati Tuhan, rumah tangga kami diberkati Tuhan, segala aspek hidup kami diberkati Tuhan, karena Yesus Tuhan yang membimbing hidup kami. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu, segala kemuliaan hanya bagi Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, semua orang percaya kata